Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, yang saya hormati Bapak Agung Subiono, SEMSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan yang saya sayangi dan saya banggakan rekan-rekan semua kelas 5G. Di sini kami dari kelompok 6 studi kelayakan bisnis akan mempresentasikan tentang usaha sepatu kulit milenial dengan tujuan penelitian untuk menganalisa kelayakan usaha sepatu milenial. Kelompok 6 dengan beranggotakan yang pertama ada Friska Aldina Aurelia dengan NIM 2019 11244, dan yang kedua saya sendiri Erlina Anggraini 2019 11275, dan yang ketiga ada Karisma Dwi Wulansari dengan NIM 2019 11278, dan untuk yang keempat ada Laili Amaliatus Solihah dengan NIM 2019 11280. Baik, rekan-rekan semuanya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan presentasinya dalam subbab materi oleh teman saya, Friska. Baik, dengan saya Friska Aldina Aurelia, NIM 2019 11244. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis kelayakan terhadap aspek pasar dan pemasaran. Di sini ada beberapa, yaitu ada produk, harga atau price, ada distribusi atau peserta kegiatan promosi atau promotion. Produk ini sendiri, sepatu milenial menghasilkan produk berupa sepatu kulit. Nah, milenial ini memiliki banyak model dan tipe sepatu sehingga lebih banyak diminati meskipun usaha ini masih tergolong baru. Selanjutnya ada harga atau price. Penetapan harga atau price sendiri dilakukan berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi bahan baku yang digunakan dengan berpatokan pada harga pasar yang berlaku dan perolehan keuntungan yang diharapkan. Kisaran harga sepatu mulai dari 300.000 sampai 400.000. Selanjutnya adalah distribusi atau flash. Pada usaha sepatu ini merupakan usaha yang melakukan penjualan langsung kepada konsumennya. Berdasarkan hal tersebut, pemilihan lokasi usaha akan mempengaruhi penjualan secara langsung. Lokasi ini berada di Jalan Cigani Trimukti, nomor 38, RT 04, RW 05, Kelurahan Cipagolo, Kecamatan Bojong Soang, Bandung. Berdasarkan keterangan di atas, dapat dikatakan lokasi ini merupakan lokasi yang cukup strategis karena tempat terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Untuk promosi atau promotionnya, kegiatan promosi ini dilakukan untuk memperkenalkan suatu produk kepada konsumen dan untuk meningkatkan penjualan dari suatu produk itu sendiri. Sepatu milenial ini melakukan beberapa kegiatan promosi, diantaranya yaitu melalui media online, jaringan, serta promosi manual. Untuk selanjutnya ada analisis kelayakan terhadap aspek teknis dan produksi. Di sini ada lokasi produksi, bahan baku, serta teknologi yang digunakan. Dari lokasi produksi ini sendiri, lokasi pembuatan sepatu ini berada di Jalan Sari nomor 1B, Komplek Parmindo, RT 6, RW 7, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan. Serta produksi atau lokasi penjualan di Jalan Cigani Trimukti nomor 38, RT 04, RW 05, Kelurahan Cipagolo, Kecamatan Bojong Soang, Bandung. Selanjutnya ada bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sepatu ini adalah kulit yang sudah terjamin kualitasnya. Bahan baku sepatu yang lain adalah cetakan sepatu, lem kuning, lem putih, tali sepatu, kulit, serta sol. Pada produksi sepatu ini, pasokan bahan baku diperoleh dari penjual kulit khusus wilayah Bandung. Selanjutnya adalah teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan sepatu ini adalah mesin jahit serta mesin pres. Selanjutnya ada analisis kelayakan terhadap aspek hukum. Usaha sepatu milenial hanya memiliki surat izin usaha, yaitu surat keterangan usaha dari RT dan RW.
Izin usaha yang perlu didapat oleh usaha sepatu ini antara lain izin usaha dari pemerintah setempat, seperti izin usaha dari Kepala Desa Kelurahan Cipagolo, izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung seperti SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan, SITU atau Surat Izin Tempat Usaha, serta NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha dari pihak-pihak lain terkait. Analisis kelayakan terhadap aspek finansial, biaya peralatan produksi. Peralatan produksi digunakan sebagai alat dalam proses manufaktur yang dilakukan di ruang produksi. Perlengkapan produksi antara lain seperti di dalam tabel. Biaya tenaga kerja berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah tenaga kerja sebanyak 5 orang dengan total gaji tiap bulannya sebesar 500.000. Maka 6 bulannya untuk gaji pegawai sebesar 2.500.000 kali 6 bulan sama dengan 15 juta seperti tergambar pada tabel. Selanjutnya adalah biaya listrik. Hitungan biaya listrik usaha sepatu milenial dapat dilihat pada tabel biaya listrik, yaitu tabel 5. Biaya perlengkapan produksi. Perlengkapan produksi digunakan sebagai pembantu dalam proses produksi. Perlengkapan produksi antara lain seperti tergambar pada tabel biaya perlengkapan produksi. Selanjutnya adalah biaya depresiasi. Depresiasi adalah penurunan nilai dari sebuah propertis atau aset karena waktu atau pemakaian pada aset. Yang dihitung depresiasinya adalah biaya investasi dari milenial sendiri. Depresi yang dilakukan di milenial adalah menggunakan metode straight line atau metode garis lurus seperti tergambar pada tabel biaya depresi. Proyeksi aliran kas atau cash flow. Tabel aliran cash flow usaha sepatu milenial. Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Pendapatan bulan April 29.400, pendapatan Mei 35.700, pendapatan Juni 30.660, pendapatan Juli 34.440, pendapatan Agustus 32.340, pendapatan September 33.180. Biaya yang dikeluarkan bulan April 8.294, biaya yang dikeluarkan bulan Mei 7, 6, 10, 500, bulan Juni 8, 2, 3, 1, 500, bulan Juli 7, 9, 6, 9, bulan Agustus 7, 9, 4, 9, bulan September 7, 8, 9, 9. Depresiasi bulan April 2, 1, 1, 6, 7, 8, 9, bulan Mei 2116789, bulan Juni 2116789, bulan Juli 2116789, bulan Agustus 2116789, bulan September 2116789. EBT bulan April 18989214, bulan Mei 25972 bulan Juni 20 311714, bulan Juli 24 354214, bulan Agustus 22 274214, bulan September 23 164214. Pajak 10% bulan April 1.898.921, bulan Mei 2597271, bulan Juni 2031171, bulan Juli 2435421, bulan Agustus 2227421, bulan September 231642114. EAT bulan April 17090293, bulan Mei 23375443, bulan Juni 18280543, bulan Juli 21918 bulan Agustus. Kriteria penilaian investasi. Kriteria yang digunakan untuk mengukur layak atau tidaknya suatu usaha sepatu milenial ini adalah net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, dan
payback periode atau PP. Ringkasan hasil analisa kelayakan investasi dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel hasil analisis kelayakan finansial. Yang pertama, net present value (NPV). Yang kedua, internal rate of return. Yang ketiga, payback period atau PP. Hasil analisis net present value RP58081-814 keterangan layak. Alat finansial internal rate of return hasil analisa 45% keterangan layak. Alat analisis payback periode hasil analisis 1 minggu 3,5 hari keterangan layak. Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada usaha pembuatan sepatu milenial ini, baik dari aspek finansial maupun aspek non-finansial, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu dilihat dari aspek pasar dan pemasaran. Dapat disimpulkan bahwa usaha pembuatan sepatu milenial layak untuk dijalankan karena banyak permintaan produk sepatu dari aspek teknik dan teknologi yang dikatakan layak untuk dijalankan karena mesin yang digunakan adalah mesin yang canggih dan lokasi usaha yang strategis dengan berada di kota, sehingga memudahkan dalam pembelian bahan baku serta pendistribusian produk sepatu tersebut. Namun dari aspek hukum usaha sepatu milenial ini kurang layak dijalankan karena belum adanya perizinan yang jelas. Analisis kelayakan finansial menunjukkan bahwa usaha pembuatan sepatu ini layak untuk dijalankan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai FPV sebesar 58081-814, IRR sebesar 45%, dan payback period selama 1 minggu 3,5 hari. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi. Semoga materi-materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.